Perkenalkan saya, nama Muhammad Saleh, Guru Al-Quran Hadis MTS Nurul Ahmadi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar, kategori 1, gelombang 1. Pada hari ini, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2025216014. Pada materi Aku Cinta Kebersihan kelas 7 semester 7 dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Mari kita saksikan bersama-sama video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Bagaimana informasinya hari ini? Apa sehat semua? Sehat. Tadi sebelum ke sekolah sudah makan? Sudah. Mandi? Sudah. Ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, angkat tangannya. Ya, Indonesia, bangsa
Hadir Pak. Ya. Ayatul Nisa. Hadir Pak. Ayatul Hasanah. Hadir Pak. An-Nisa. Tidak hadir. Fitria Ramadhani. Tidak hadir. Fahmi. Hadir Pak. Fitri. Hadir Pak. Muhammad Jidan. Hadir Pak. Muhammad Sabrin. Hadir Pak. Muhammad Rehan. Hadir Pak. Nur Maikasih. Hadir Pak. Putra. Hadir Pak. Tidak hadir. Ya. Turatul Nisa. Hadir Pak. Lasia. Jamaluddin. Hadir Pak. Berarti ada sedikit yang tidak hadir. Ya, dengan alasan sakit. Apa pembelajaran kita yang minggu kemarin supaya masih ingat? Ya Pak. Ya, tentang apa? Memahami hukum tajwid surat An-Nas. Ya, memahami hukum bacaan tajwid surat An-Nas. Ya. Terus di antara kalian ini siapa yang bisa membaca surah An-Nas dengan tajwidnya? Siapa? Saya Pak. Oh ya, siapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu pada tema kita. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya tentang cinta kebersihan. Ya. Jadi kenapa kita harus mencintai kebersihan? Karena kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan sebagian daripada Iman. Ya, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu di antaranya satu, peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Baqarah 222 dan hadis tentang kebersihan dengan tertib. Terus yang keduanya, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surah Al-Baqarah 222 dan hadis tentang kebersihan. Terus yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap cinta kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Terus penjelasannya, peserta didik mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis tentang kebersihan dengan tertib. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 itu Allah menjelaskan yaitu satu, mengapa kebersihan disebut sebagai bagian daripada iman. Terus yang kedua, apa dampaknya jika kita tidak menjaga kebersihan? Ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Islam mengajarkan menjaga akan kebersihan? Ya, untuk sekarang kita melakukan ice breaking dulu. Ya, untuk pertanyaan semantiknya, kebersihan disebut sebagai bagian daripada iman. Siapa di antara kalian yang bisa menjawabnya? Silakan, angkat tangan. Oh, silakan, Madam, Gasia dulu. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang beriman akan selalu menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat ibadah dan lingkungannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kebersihan mencerminkan keimanan dan menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan kenyamanan bersama. Ya, tepuk tangan dulu. Kita beri aplaus dulu pada kebersihan. Apa dampak jika kita tidak menjaga kebersihan? Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ayo. Saya. Ya,
ajarkan kepada Nurul Kasih. Silakan. 1. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. 2. Mudah menimbulkan berbagai penyakit. 3. Menurunkan kualitas ibadah karena syarat sah ibadah adalah suci. Bagaimana cara Islam mengajarkan menjaga kebersihan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Melalui perintah wudhu atau berwudhu sebelum sholat 5 waktu, mandi wajib dan anjuran mandi pada hari Jumat. Ya. Pengertian kebersihan adalah bagian daripada iman. Ya. Kenapa kebersihan itu adalah bagian daripada iman? Sebab kesempurnaan masih seorang itu adalah harus dengan menjaga kebersihan. Dan Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan. Ya, kebersihan katakan tadi bahwa kesempurnaan iman, kesempurnaan ibadah adalah diawali dengan kebersihan. Contohnya kalau kita mau sholat kan diharuskan dengan berwudu kan? Ya, itu berwudu adalah bagian dari kebersihan. Kalau kita tidak berwudu maka sholatnya tidak sah. Terus lagi pula, kenapa dikatakan bagian daripada iman? Ya, seperti Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, an-najah fatu minal iman. Ya, Nabi mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya. Dan kebersihan adalah pangkal daripada kesehatan. Ya. Terus yang ditamakan yaitu kebersihan diri, pakaian, tempat maupun lingkungan. Ya, kebersihan diri contohnya berkencing, membuang hajat, dan kita harus melakukan dengan mensucikan. Kan ada istilahnya istinja kan, untuk lebih meyakinkan bahwa itu adalah tempat maupun lingkungan. Kebersihan tempat ibadah contohnya seperti masjid, sholat. Nah, terutama juga bagi yang perempuan kan diharuskan untuk sholat di rumah, yaitu tempat ibadah kita di rumah. Itu semua itu harus disterilkan dari kotoran seperti pakaian, tempat sholat, itu harus bersih semuanya. Ya, adapun dalil tentang kebersihan, perhatikan di depan. Yang pertama yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah 222. Yang di sana Allah mengatakan Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Itu artinya. Terus menjaga kebersihan adalah bagian daripada iman sesuai dengan sabda Nabi, an-najah fatul iman. Kebersihan adalah pangkal daripada iman atau sebagian daripada iman. Berarti orang tidak mencintai kebersihan, yang di dalam dirinya tidak ada rasa cinta kepada kebersihan, maka imannya hanya setengah, hanya separuh. Ya, sebab ini kan bagian kan, sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk ke dalam agamanya, yaitu agama Islam dengan secara utuh. Ya. Berarti kalau kita tidak mencintai iman, berarti hilang setengahnya daripada iman kita. Ya kan? Paham? Terus ulang. Ya. Ya, terus yang keduanya Nabi SAW bersabda, "At-tuhuru syatratul iman." Yang artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka siapapun yang tidak mencintai kebersihan dan di dalam dirinya tidak ada rasa cinta kepada kebersihan, maka hilanglah imannya, setengah imannya. Stop. Ya, jadi maknanya seorang muslim harus menjadikan kebersihan sebagai bagian daripada kehidupannya. Ya, sebab itu adalah sangat penting sekali. Ya, seperti itu, seperti dikatakan Nabi. Ya. Jadi iman itu kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, seperti saya katakan tadi. Jadi kalau memang kita tidak di dalam hatinya atau di dalam dirinya tidak ada sedikit pun rasa yang berkaitan dengan kebersihan, maka hilanglah setengah imannya. Ya, sebab tadi dikatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Barang siapa yang tidak di dalam dirinya atau di dalam hatinya tidak memiliki rasa sedikit pun akan kebersihan, maka hilang setengah imannya. Mau tak seperti itu? Tidak kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk masuk ke dalam agamanya dengan secara keseluruhan, secara utuh. Kafah. Ya, secara keseluruhan. Makanya kita harus merasa memiliki empati atau simpati atau rasa kepada ya. Jadi menjaga kebersihan menunjukkan kualitas iman seseorang. Ya. Jadi dengan kita menjaga kebersihan, maka nilai iman itu. Terus yang selanjutnya itu menjaga kebersihan menunjukkan kualitas iman seseorang. Tergantung dari kita punya apa di dalam hatinya, ada rasa cinta kepada kebersihan, itu tandanya atau buktinya bahwa kualitas iman kita semakin besar. Selanjutnya yaitu konsep kebersihan dalam Islam. Yang pertama, kebersihan diri, yaitu contohnya mandi secara rutin, memotong kuku, menjaga bau badan, ya kan? Artinya di sini kita harus betul-betul memiliki rasa kebersihan yang besar. Tayangan video di atas.
yang di ayat itu tadi. Jadi apa yang anak-anak saksikan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Sampah di jalanan, Oh, sampah di jalanan terus. sampah di selokan, Sampah di selokan. Terus yang lain juga bisa. sampah di sungai, Terus. sampah di jalanan. Ya, sampah di jalanan. Terus yang ini. Yang ini. Sungai tercemar. Ya, sungai tercemar. Ya, terus yang ini juga. Sebagian satu untuk kelompok 1, terus kelompok 2 dan kelompok 3. Stop bukan beda kan? Ya, sekarang Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Ya, yang ini sampai di sini kelompok 1. Terus yang ini kelompok 2 dan yang ini adalah kelompok 3. Nah, nanti biar saya Bapak yang bagikan LKPD-nya. Ya. Terus anak-anak mengerjakan apa yang ada di dalam LKPD-nya. Ya, diskusikan. Ya, saya berikan waktu 15 menit. Ya, silakan berdiskusi. Oh iya, langsung tutup deh, ulang. Ya, anak-anak kerjakan apa yang saya bagikan dan silakan diskusi sesuai dengan apa yang video yang anak. Ya, dan sekarang saya beri waktu 15 menit mulai dari sekarang dan silakan kerjakan. Bisa sama. Apa masalahnya? Ada kendala? Tidak ada, Pak. Terus kalian apa kendalanya? Permasalahannya yaitu banyak orang membuang sampah sembarangan. Solusi yang diusulkan kami adalah menyediakan tempat sampah, mengadakan kampanye peduli lingkungan, dan memberi sanksi bagi pelanggar. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan, memberi edukasi sejak dini dan hadir secara rutin di sekolah dan masjid agar masyarakat paham pentingnya kebersihan dalam Islam. Atau menambah? Saya Ya, Pak, silakan. mengapa kebersihan sangat penting dalam ajaran Islam? Karena kebersihan merupakan bagian dari iman, menunjukkan kesucian hati dan tubuh, serta membuat ibadah menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ada. Setelah mempelajari materi ini, apa yang ingin kamu perbaiki dalam kebiasaan sehari-hari? Contoh, saya ingin lebih rajin membersihkan kamar, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kebersihan diri setiap hari. Dan adalah merupakan salah satu kewajiban kita bersama karena sebab kebersihan adalah pangkal daripada kesehatan dan sebagian daripada iman. Nah, jadi kita harus atau wajib yang satu. Mari kita dalam hidup dan kehidupan kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan rumah tangga. Apa pelajaran paling penting yang kamu dapatkan hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Bahwa menjaga kebersihan adalah bentuk keimanan dan
satu. Dapat semua? Ada yang bertanya? Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, maka berakhir pula kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Dan Bapak akan menutup belajar hari ini dengan mengucapkan mari kita tutup pelajaran hari ini dengan saya mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.